Tidak ya Muafak, jangan engkau meminta makanan ini. Bukannya kami tidak mau memberikan. Makanan ini halal untuk kami tetapi haram untukmu. Setelah berkali-kali Muafak meminta makanan tersebut, berkatalah tetangganya ini, ya Muafak, sudah 3 hari ini aku dan anak-anakku tidak makan apa-apa, katanya. Hari ini aku melihat seekor keledai mati tergeletak, kemudian aku memotong dagingnya lalu kumasak untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, para pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan amal kecil menjadi besar pahalanya, dan juga amal-amal yang besar menjadi rusak sehingga menjadi kecil pahalanya atau bahkan tidak dibalas oleh Allah dengan pahala. Seperti biasanya, yang belum subscribe kami persilahkan untuk terlebih dulu subscribe. Kalau perlu nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update jika kami merilis konten-konten baru. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dengan sebuah kisah tentang mimpi seorang ulama dari generasi tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak suatu ketika beliau menunaikan ibadah haji. Di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji, beliau kelelahan dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi menyaksikan 2 malaikat turun ke bumi. Kedua malaikat ini pun terlibat dalam perbincangan. Berapa banyak jamaah yang datang tahun ini? Tanya malaikat yang satu kepada malaikat lainnya. 600.000, jawab malaikat lainnya. Tetapi dari sekian banyak orang, tak satu pun yang diterima hajinya kecuali hanya 1 orang saja. Dia adalah tukang sol sepatu bernama Muafak yang tinggal di Damasik, yaitu Damaskus, dan berkat dialah maka semua jamaah yang berhaji diterima hajinya, kata malaikat yang kedua. Ketika Ibnu Mubarak mendengar percakapan malaikat itu, terbangunlah ia. Maka ia pun penasaran dengan mimpinya itu, apakah itu hanya sekedar mimpi atau sesuatu yang ada kenyataannya. Maka rasa penasaran itu membawa Ibnu Mubarak untuk mengunjungi kota Damaskus, tepatnya di kota Damsyik, untuk mencari seseorang yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu yang bernama Muafak. Maka bertemulah Ibnu Mubarak dengan Muafak ini di kediamannya. Lalu Ibnu Mubarak setelah berbasa-basi menyampaikan apa yang menjadi penyebab dirinya menemui Muafak. Ibnu Mubarak menceritakan tentang mimpi yang dia alami kepada Muafak. Lalu menangislah Muafak hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Dan setelah sadar, Ibnu Mubarak bertanya kepada Muafak, ya Muafak, ceritakan kepadaku tentang pengalaman hajimu tahun ini hingga engkau memperoleh pahala haji mabrur tersebut. Lalu Muafak pun menceritakan, aku berkeinginan untuk haji sejak 40 tahun yang lalu. Oleh karenanya aku mengumpulkan sedikit demi sedikit uang hingga terkumpul sekitar 350 dirham dari hasilku bekerja. Ketika musim haji tiba, maka aku mempersiapkan untuk berangkat bersama istriku. Menjelang keberangkatan kami itulah istriku yang sedang hamil mencium aroma makanan yang sangat sedap dari tetangga kami. Lalu dia berkeinginan dengan sangat untuk memakan makanan tersebut.
Dia memohon agar aku meminta walaupun hanya sedikit dari makanan tersebut. Maka muwafaq mencari asal sumber aroma makanan tersebut. Sampailah dia di sebuah rumah, lalu dia meminta kepada tetangganya tersebut agar diberikan makanan yang dia masak untuk istrinya walaupun hanya sedikit. Maka tetangganya itu langsung menangis. Muwafaq terheran-heran, kenapa engkau menangis? Aku hanya meminta sedikit saja. Apakah aku harus membayar? Tidak ya Muwafaq, jangan engkau meminta makanan ini. Bukannya kami tidak mau memberikan. Makanan ini halal untuk kami tetapi haram untukmu. Setelah berkali-kali Muwafaq meminta makanan tersebut, berkatalah tetangganya ini, ya Muwafaq, sudah 3 hari ini aku dan anak-anakku tidak makan apa-apa. Hari ini aku melihat seekor keledai mati tergeletak, kemudian aku memotong dagingnya lalu ku masak untuk mereka. Ini terpaksa kulakukan karena kami memang tidak punya. Jadi makanan ini sekali lagi halal buat kami karena terpaksa, tetapi haram untukmu. Maka pulanglah Muwafaq mengambil tabungannya yang dia akan gunakan untuk pergi haji. Dia berikan semuanya kepada tetangganya tersebut. Dia berkata kepada tetangganya, belanjakanlah uang ini untuk dirimu dan anak-anakmu. Ini adalah uang perjalanan hajiku, ungkapnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, rupanya perbuatan inilah yang membuat Muwafaq tercatat sebagai jamaah haji yang diganjar dengan derajat haji mabrur meskipun dia tidak pergi ke tanah suci. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Muwafaq yang tidak jadi menunaikan ibadah haji kemudian diganjar oleh Allah dengan pahala mabrur? Ini adalah amalan yang biasa-biasa saja kelihatannya, tetapi Allah ganjar dengan pahala yang besar. Seorang yang tidak jadi pergi haji ke Makkah dicatat sebagai haji mabrur, sementara banyak orang-orang yang benar-benar pergi ke tanah suci, menunaikan seluruh rukun bahkan sunnah-sunnah ibadah haji, justru tidak dicatat sebagai haji mabrur. Apa kira-kira sebabnya? Kenapa amal yang kecil menjadi besar dan utama, sedangkan ada yang lainnya amalan yang besar kelihatannya tetapi dinilai kecil bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita kaji hal-hal tersebut. Apa saja kira-kira perkara yang menyebabkan amal menjadi utama dan besar pahalanya di sisi Allah, padahal itu amal yang sepele? Dan apa pula hal-hal yang bisa merusak amalan sehingga amal-amal yang kelihatannya besar ternyata pahalanya kecil atau bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, perkara yang bisa menyebabkan amal itu utama adalah niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang akan dibalas berdasarkan niat yang dia niatkan dari perbuatannya. Maka bagaimana niatnya, begitulah ganjarannya. Seseorang yang ikhlas karena Allah tentunya, semata-mata mengharap ridho Allah dari amalan yang dia kerjakan, maka Allah akan ganjar dengan pahala yang besar. Sementara orang-orang yang niatnya bercampur antara niat ingin mendapatkan ridho Allah dan niat selain daripada itu, maka pahalanya bergantung daripada seberapa besar dia mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya. Kenapa ada orang-orang yang beramal dengan amalan yang kecil lalu Allah ganjar dengan pahala yang besar? Sebaliknya ada orang-orang yang beramal dengan amalan yang zahirnya tampaknya besar tetapi kecil pahalanya di sisi Allah. Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang terlihat kecil tetapi besar pahalanya dikarenakan niatnya, dan berapa banyak amalan yang kelihatannya besar menjadi kecil di sisi Allah pahalanya dikarenakan niatnya.
yaitu dia tidak ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi pada muwafaq. Dia tidak jadi mengerjakan ibadah haji, tetapi karena dia sudah berniat dan telah berupaya untuk mewujudkan amal tersebut dengan menabung sedikit demi sedikit sehingga mencukupi untuk dia pergi haji. Qadarullah, atas kehendak Allah dia tertahan tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Lalu Allah ganjar dia dengan ganjaran yang setara, sepadan, bahkan melampaui orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah haji. Berkata Jabir ibn Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabuhumul marad. Rasul bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melaksanakan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Pahala mereka sama dengan pahala kalian, padahal mereka tidak ikut berperang dikarenakan mereka tertahan oleh uzur sakit. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka yang terhalang sakit itu akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam perang. Juga ada hadis lain dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana fi ghazatin, kami sedang bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan. Faqala, lalu Rasul bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fih hasabuhumul udhr. Rasul bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang tinggal di Madinah tidak ikut dalam peperangan ini, namun mereka bersama kita ketika melewati satu lereng dan lembah, padahal mereka terhalang, yakni uzur berupa sakit. Orang yang berniat melakukan amal soleh namun terhalang untuk melakukannya, dia dibalas dengan seolah-olah dia melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi perinciannya ada dua. Yang pertama, yaitu amalan yang dilakukan yang sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas seseorang yang rajin untuk menjaga amalan tersebut, lalu amalan ini ditinggalkannya karena adanya uzur, maka orang yang seperti ini dicatat mendapatkan pahala amalan itu secara sempurna, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika salah seorang dari kalian sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapatkan pahala seperti ketika dia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika dia dalam keadaan sehat. Contohnya dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki kebiasaan untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, rutin dia jaga setiap hari 5 waktu, lalu suatu ketika dia mendapatkan uzur, entah karena sakit sehingga tidak bisa berangkat ke masjid, atau dia tertidur sehingga terlewatkan sholat berjamaah, atau dia sedang bersafar sehingga terhalang untuk melaksanakan jamaah, maka yang demikian orang tersebut dicatat oleh Allah dengan catatan pahala seolah-olah dia berjamaah secara sempurna dan tidak dikurangi. Yang kedua, jika amalan tersebut bukan merupakan kebiasaan, maka jika sudah berniat mengamalkannya namun terhalang, akan diperoleh pahala niatnya saja. Dalilnya adalah seperti hadis seorang yang diberikan harta lantas dia gunakan untuk hal-hal kebaikan, di mana ada seorang miskin yang berkeinginan yang sama jika ia diberi harta. Orang miskin ini berkata bahwa ia diberi harta seperti fulan, maka ia akan beramal semisal dia. Maka Nabi SAW bersabda, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawaun. Ia sesuai dengan niatnya dan akan sama pahalanya dengan pahala niatnya. Begitulah ternyata niat adalah perkara yang sangat menentukan ganjaran sebuah amal. Oleh karenanya bisa jadi seseorang yang beramal dengan amalan yang sama dengan orang yang lainnya, tetapi pahala mereka berbeda-beda.
Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna rajula la yansarifa wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rubu'uha thuluthuha wa nisfuha." Jika seseorang telah selesai mengerjakan sholat, maka tidaklah dicatat untuknya pahala usruha solatihi, dengan catatan pahala 1/10 dari sholatnya, tus'uha 1/9 dari sholatnya, thumnuha 1/8 dari sholatnya, sub'uha 1/7 dari sholatnya, sudsuha 1/6 dari sholatnya, khumsuha 1/5 dari sholatnya, rubu'uha 1/4 dari sholatnya, thuluthuha 1/3 dari sholatnya, wa nisfuha atau separuh dari sholatnya. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang mengerjakan sholat bersama-sama, ada yang diganjar dengan pahala sempurna, ada yang diganjar dengan pahala setengah, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Tentu itu semua bergantung diantaranya dari keikhlasan dia dalam mengerjakan sholat tersebut. Ini sesuai dengan perkataan Ibnu Mubarak di atas, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah." Berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Akan tetapi tentunya sesuatu yang besar pahalanya adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan. Berniat dalam beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia mengharap keridhaan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mempertahankannya sepanjang dia beramal bukanlah perkara yang mudah. Seorang ulama sekelas Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk mempertahankannya kecuali niatku, dikarenakan hati ini berbolak-balik. Artinya mempertahankan niat yang sudah ikhlas dari awal diniatkan itu adalah perkara yang sulit dikarenakan hati ini berbolak-balik. Seseorang kadangkala telah ikhlas di awal perbuatannya, kemudian di tengah-tengah bisa jadi berkurang keikhlasannya, bisa jadi kemudian hilang sama sekali keikhlasannya, berbalik menjadi ingin dipuji orang, berbalik ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, atau karena motif-motif dunia yang lain. Sehingga jawaban dari pertanyaan di atas, apa yang membuat amal yang kelihatannya besar menjadi kecil, adalah hal ini pula. Haji adalah jenis ibadah yang besar, membutuhkan pengorbanan yang banyak, tidak hanya harta, tetapi juga kekuatan fisik, tenaga, dan waktu. Maka hal yang besar seperti haji itu bisa rusak dikarenakan rusaknya niat seseorang, yaitu riya. Ingin dilihat orang, ingin dipuji dan disanjung orang dengan ibadah yang dia lakukan, atau sum'ah, ingin didengar oleh orang bahwa dia telah melakukan kebaikan. Dan haji adalah jenis ibadah yang rawan terkena penyakit riya dan sum'ah ini, dikarenakan haji adalah ibadah yang tidak dapat disembunyikan. Dia akan dilihat oleh orang. Maka berhati-hatilah dengan niat dari ibadah-ibadah yang seperti ini. Bisa jadi seseorang yang awalnya telah ikhlas ingin mengerjakan ini benar-benar mengharap ridho Allah, kemudian di tengah jalan ketika dia dilihat oleh manusia, maka muncul di dalam hatinya keinginan-keinginan selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seseorang yang sengaja memamerkan ibadahnya dengan berfoto, berselfie, bervideo dan lain sebagainya, yang tentunya kita tidak bisa menghukumi serta-merta bahwa yang seperti itu pasti orang yang riya. Tetapi betapa sulitnya menjaga hati ketika kita memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Di antara bukti bahwa amalan-amalan yang besar itu menjadi rusak dikarenakan rusaknya niat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida." Sesungguhnya manusia pertama yang akan dihisab nanti di yaumul qiyamah yang pertama adalah laki-laki yang berjihad.
Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu didatangkan kepadanya, diingatkan kepadanya tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, maka dia mengingatnya dan mengakuinya. Qala, lalu ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu? Qala, dia berkata, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang dengannya sehingga aku mati syahid. Qala, dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un, sesungguhnya engkau berperang bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan sebagai orang yang pemberani, dan engkau telah menyandang itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma, yang kedua yang dihisab adalah seorang laki-laki yang berilmu, wa 'allamahu qira'al Qur'an, dan dia mengajarkan membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu didatangkanlah kepadanya nikmat-nikmat Allah, diingatkan kembali dia dan dia mengakui nikmat-nikmat Allah tersebut. Qala, lalu dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat Allah itu? Qala, dia berkata, ta'allamtul ilma, aku mengajarkan ilmu, wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Orang tersebut menjawab, aku telah belajar ilmu dan mengajarkannya, aku juga membaca Al-Qur'an demi engkau. Qala kadzabta, Allah berfirman, engkau dusta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyaqula aliman, karena sesungguhnya engkau belajar ilmu agar supaya engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an, liyuqalu huwa qari'un, agar orang-orang mengatakan, menyandangkan kepadamu bahwa engkau adalah seorang qari'. Waqad qila, dan engkau telah menyandang gelar tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu minal asnafil mal kullihi. Yang ketiga yang dihisab adalah seorang laki-laki yang diberi keluasan rizki oleh Allah dengan semua jenis rizki. Fa'udhiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian diingatkan kembali kepadanya tentang nikmat Allah tersebut, maka dia mengakui nikmat tersebut. Qala, Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan, yang kamu amalkan dengan pemberianku itu, kata Allah. Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabili tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Orang tersebut menjawab, aku tidak meninggalkan jalan apapun yang engkau suka, melainkan aku infakkan harta benda tersebut di jalan tersebut. Qala kadzabta, Allah berfirman, engkau dusta, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun, kamu berdusta, kamu melakukan itu bukan karena aku, kata Allah, akan tetapi kamu melakukannya supaya kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Wa qad qila, dan engkau telah menyandang hal tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar, kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Demikianlah hadis Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa 3 orang yang dihisab pertama kali adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang besar. Berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, berjihad di jalan Allah dengan belajar ilmu, kemudian mengajarkannya, membaca Al-Quran,
yang ketiga berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Tetapi itu semua tidak menjadikan pelakunya mendapatkan pahala, bahkan diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka dikarenakan niat yang salah, yaitu tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian dan gelar yang baik di mata manusia. Lalu yang kedua yang menjadikan amal kecil menjadi besar adalah infak, bersedekah di saat seseorang dalam keadaan sempit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak ketika dia lapang maupun sempit. Nabi SAW ditanya tentang sedekah yang afdal. Jawab beliau, juhdul muqilli, sedekahnya orang-orang yang sedang dalam keadaan serba kekurangan. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, anna Rasulullah SAW qala, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Qalu, wa kaifa? Rasul bersabda, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana ceritanya 1 dirham, sedekah dengan 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham? Qala, Rasul bersabda, kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Ada seseorang yang memiliki 2 dirham, lalu dia bersedekah dengan 1 dirham. Dan balasan dari amal itu bergantung seberapa sulit amalan itu dikerjakan. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala ganjaran itu bergantung dari seberapa sulit amalan tersebut dikerjakan. Oleh karenanya, seseorang yang beramal dengan amalan yang sama tetapi tingkat kesulitannya berbeda, maka pahalanya pun berbeda. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah, sama-sama sholat berjamaah, ada yang rumahnya dekat dengan masjid dan ada yang rumahnya jauh dari masjid, maka pahalanya berbeda. Ada yang ke masjid dengan kendaraan, ada yang ke masjid dengan cara berjalan, maka pahalanya berbeda-beda. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang menjadikan amal kecil menjadi besar adalah merahasiakan amal tersebut. Hal ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan suka mengasingkan diri atau menyembunyikan amalnya. Ibnu Mubarak mengatakan, jadilah orang yang suka mengasingkan diri sehingga amalan mudah tersembunyi, dan janganlah suka dengan popularitas. Az-Zubair bin Al-Awwam mengatakan, barang siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa Abu Hazim berkata, sembunyikanlah amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal jelekmu. Ayyub Asy-Sikhtiyani memiliki kebiasaan dia bangun setiap malam untuk mengerjakan sholat. Maka ia pun selalu berusaha untuk menyembunyikan amalan tersebut. Jika waktu subuh telah tiba, ia pura-pura mengeraskan suaranya seakan-akan ia baru bangun ketika itu. Dan di antara golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di yaumul mahsyar adalah orang yang menyembunyikan amalnya. Salah satu dari 7 orang yang mendapatkan naungan adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Adalah seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari riya? Keinginan yang muncul dalam hati kita ketika melakukan amal
ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Dan itu adalah perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tidak suka kalau amalan itu dibalas nanti. Dia inginnya amalan dibayar kontan. Maka yang diharapkan oleh hawa nafsu adalah ketika dia berbuat kebaikan, dia dipuji oleh orang, dilihat orang, lalu orang menyanjungnya. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita terhindar, terbebas dari riya. Ketika keinginan dipuji oleh manusia itu muncul, maka ingatlah bahwa pujian tersebut sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, pujian tidak akan kita dapatkan dari seluruh manusia. Pasti ada saja orang yang mencela, dan itulah yang dipikirkan oleh orang yang mengharap sanjungan. Dipuji oleh 1000 orang, lalu ada 10 orang yang mencela, maka yang akan dia pikirkan adalah 10 orang yang mencelanya, dan akhirnya dia akan kecewa. Dan ingatlah bahwa manusia itu bisa berubah. Yang hari ini memuji bisa jadi besok balik mencela, sehingga capeklah hati orang yang selalu berharap kepada pujian manusia. Ibnu Hazm berkata, Anda gila jika Anda berharap semua manusia suka dengan Anda. Berkata salah seorang ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai, dan ridho Allah adalah tujuan yang jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, agar kita terhindar dari riya, ingin dipuji, adalah pujian itu tidak berguna bagi kita di akhirat nanti. Justru pujian adalah sebab Allah tidak membalas amal seseorang nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna akhwafa alaikumus syirkul asghar ar-riya. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, idh jazan nasa bi'a'malihim, ketika amal manusia dibalas. Allah berfirman, idhabu ilal ladina kuntum yura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya kepada mereka di dunia, maka perhatikanlah apakah mereka bisa memberikan balasan atas amal-amalmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas dari orang-orang yang berbuat karena manusia, dan manusia seluruhnya akan sibuk dengan dirinya sendiri, akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin seseorang akan meminta pahala kepada orang yang lain? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memberi pahala, justru tidak akan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat, beramal karena manusia. Rasanya cukup bagi kita merenungkan hal ini agar kita berhenti dari berharap pujian manusia. Adapun ketika kita tidak berharap kemudian manusia memuji, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan, dan itu tidak membahayakan amal seseorang. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari riya? Keinginan yang muncul dalam hati kita ketika melakukan amal, ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Dan itu adalah perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tidak suka kalau amalan itu dibalas nanti. Dia inginnya amalan dibayar kontan. Maka yang diharapkan oleh hawa nafsu adalah ketika dia berbuat kebaikan, dia dipuji oleh orang, dilihat orang, lalu orang menyanjungnya. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita terhindar, terbebas dari riya. Ketika keinginan dipuji oleh manusia itu muncul, maka ingatlah bahwa pujian tersebut sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia,
pujian tidak akan kita dapatkan dari seluruh manusia. Pasti ada saja orang yang mencela, dan itulah yang dipikirkan oleh orang yang mengharap sanjungan. Dipuji oleh 1000 orang, lalu ada 10 orang yang mencela, maka yang akan dia pikirkan adalah 10 orang yang mencelanya, dan akhirnya dia akan kecewa. Dan ingatlah bahwa manusia itu bisa berubah. Yang hari ini memuji bisa jadi besok balik mencela, sehingga capeklah hati orang yang selalu berharap kepada pujian manusia. Ibnu Hazm berkata, Anda gila jika Anda berharap semua manusia suka dengan Anda. Berkata salah seorang ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai, dan ridho Allah adalah tujuan yang jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, agar kita terhindar dari riya, ingin dipuji, adalah pujian itu tidak berguna bagi kita di akhirat nanti. Justru pujian adalah sebab Allah tidak membalas amal seseorang nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna akhwafa alaikumus syirkul asghar ar-riya, kata Rasulullah, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, idzazan nasa bi'a'malihim, ketika amal manusia dibalas. Allah berfirman, idhabu ilal ladhina kuntum yura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya kepada mereka di dunia, maka perhatikanlah apakah mereka bisa memberikan balasan atas amal-amalmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas dari orang-orang yang berbuat karena manusia, dan manusia seluruhnya akan sibuk dengan dirinya sendiri, akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin seseorang akan meminta pahala kepada orang yang lain? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memberi pahala, justru tidak akan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat, beramal karena manusia. Rasanya cukup bagi kita merenungkan hal ini agar kita berhenti dari berharap pujian manusia. Adapun ketika kita tidak berharap kemudian manusia memuji, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan, dan itu tidak membahayakan amal seseorang. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.